والأنصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Buka surat 20. Abna'ud dunya yutribuna 'alaiha. Sudah. Jika betul akan walidaykum fahuma ahaqqu bihasanatikum. Perkataan daripada Syekh Ali Khawas. Beliau memberikan satu panduan dan dasar kepada kita kalau pada itu juga dengan kita berbagi dengan ghibah tidak mengobati. Dia kata, tidak tentu apabila kamu mengobati seseorang, maka obatan kedua ibu bapa kamu. Sebab mereka berdua lah yang paling layak dan yang paling atas untuk mendapatkan kebajikanmu. Maksudnya apa? Ini tidak ada nasihat seperti itu. Kita sepatutnya lebih rasional, lebih memahami tentang keberadaan dan juga dengan peluang hidup yang Allah berikan kepada kita. Pertama, hidup tidak untuk selama-lamanya. Yang kedua, tidak sepanjang waktu kita punya peluang. Yang ketiga, tidak tiap saat dengan kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Yang keempat, kalau pada saat kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan, belum tentu dengan kita dapat melaksanakan yang ideal dan yang terbaik dalam amal ubudiyah kita kepada Allah. Jadi tentang urusan ibadah itu bukan merupakan satu perkara yang mudah. Banyak faktor. Yang pertama, taufik. Allah bagi taufik, atau yang pertama hidayah, petunjuk. Dengan hidayah yang pertama, baru dengan taufik yang menyusul. Arti daripada taufik, Allah bagikan kekuasaan, kekuatan, kemampuan untuk kita melaksanakan tuntutan hidup, untuk kita melaksanakan tuntutan ibadah. Hidayah yang pertama, taufik yang menyusul. Dasar ketiga, dengan kita dapat melaksanakan perintah, kewajiban, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, infak, kajian dan lain sebagainya. Pasti dan pasti tak dengan kita dapat melaksanakannya secara tulus, ikhlas karena Allah secara 100%. Dapat dipastikan. Ria ada, ujubnya ada, sum'ahnya juga ada, minggunya ada. Itu semuanya diantara daripada penghakis perkara-perkara yang akan merusak tanaman ibadah yang kita laksanakan. Selain daripada itu, yang kadang-kadang sudah utuh, cantik, molek, bagus, sempurna, tapi kadang-kadang dari masa ke masa yang pada hakikatnya mungkin barangkali sudah tidak ada orang yang ingat, ternyata masih kita bukan terungkit-ungkit dalam cerita selepas 30 tahun dulu pada masa saya di Mekah, dulu pada waktu aku di Madinah, dulu pada masa saya membangun Putrajaya, saya banyak habiskan uang, saya sumbangkan untuk bekerja dan juga untuk yatim. Riak lagi selepas 30 tahun daripada amalan. Maksudnya, sebagaimana tidak sepatutnya dengan kita pada waktu bekerja tungkus-tungkus, dengan kita banting tulang, peras keringat, habiskan waktu, tenaga dan kekuatan, sampai kadang-kadang bersambung antara siang dan malam. Bahasa orang Kalimantan, kadang tahu burin ke malam. Itu bahasa daerah. Maksudnya tidak boleh membedakan antara kepala dengan punggung. Kerja melulu, kerja terus setelah kita dapat duit, terus dengan duitnya dibuang-buang begitu saja. Andai kita gulung-gulung dengan tembakau, kita rokokan. Ada sebagainya kita sobek-sobek macam, nah duit bernilai sayang, jangan kita sia-siakan seperti itu. Kalau dengan duit tidak ada yang menyia-nyiakan dan yang membuang-buangnya, sedangkan kegunaan duit itu hanya bermanfaat untuk di dunia saja. Memang banyak keperluan hidup yang hanya terpenuhi dengan duit, belanjanya, rumahnya, tanahnya, keretanya, perhiasannya, emasnya, masjidnya, temboknya, kipasnya, kristalnya, lampunya, ekornya, semuanya
itu semuanya dengan duit. Kawin dengan duit, makan dengan duit, minum dengan duit, kerja dengan duit, semuanya dengan duit. Masya Allah, tabarakallah. Jadi duit yang seperti apapun manfaatnya, tetap kegunaannya hanya untuk di dunia saja. Kalau dibawa ke kubur dia tidak bermanfaat, sudah tidak ada nilai. Di sisi Allah jangankan duit dunia dengan segala-galanya itu tidak senilai dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk di sisi Allah. Oke? Berarti kita dah tahu dengan duit yang nilainya semacam itu pun tidak dibuang-buang. Kenapa tidak buang handphone? Kenapa tidak kita buang saja tasbih? Kenapa tidak kita buang saja selempang? Buang saja jubah, buang saja sepeda yang walaupun murah, tapi itu berharga. Selendang yang walaupun yang setakat dalam 60 ringgit tapi berharga. Begitu sayangnya kita dengan benda yang kita miliki. Takkan kita tidak sayang dengan kebaikan yang kita lakukan, yang itu adalah modal dan aset kita untuk kita menuju Allah. Begitu ceritanya. Tabung tuh kompol banyak. Sekarang kita tidak lagi menabung dengan menggunakan peti atau peti besi. Kita sekarang menabung dengan menggunakan account. Masuk 50 ringgit, 1000, 2000, 3000, kumpul. Account kita semakin naik daripada 30.000, 40.000, 60.000, 100.000, 300.000 baru. Dengan kita berpikiran untuk beli kereta, beli rumah, kawin dan lain sebagainya. Takkan dengan tabungan kita tuh kita buang-buang begitu saja. Tapi mana rasionalnya? Seketika dengan kebaikan kita buang-buang seperti itu. Tadi sudah kita katakan susah untuk kita mendapatkan keperluan hidup dengan duit dan juga dengan keuangan. Seperti itulah juga susahnya untuk kita mendapatkan kebajikan. Kenapa? Sebab kena banyak perkara-perkara yang merusak, perkara-perkara yang mencumatkan amal ibadah kita kepada Allah. Da'uni unaji habibi ala ta'juruni ba'azli haram wala tahjuruni ba'ajri haram. Kalau suara terasa lama sedikit pun kita kadang-kadang sudah ada rasa riya. Ada sedikit riya di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu musyairah hebat, riya ada sedikit sebanyak ada. Kalau tak ada itu malaikat saja. Kalau kita masih manusia, wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan karena masih banyak yang ikhlas, lagi kita mendapatkan yang terbaik daripada Allah. Oke, bukan itu saya maksud. Pencemarnya banyak. Riya, ujub, sum'ah, angkuh, ego, sombong, itu kesemuanya benda-benda akan merusak amal ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bertungkus-tungkus begitu susah dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dan turun. Begitu susahnya dengan kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, la ilaha illallah. Allah. Lain lagi bunyinya. Dari mana yang tadi tuh? Nah, sama lagi dengan yang tadi. Allah. Hidup ini bagai lampu dinding. Ini pasti tidak sama riaknya dengan hidup ini bagai lampu dinding. Lampu tidak tepat lagi. Kasih dah. Ya hana. Itu Nabi Ahmad, ya Nabi Muhammad, dari fadlu min Allah. Itu yang tampil macam tuh, ini lagu orang asli.
Yang pada saat dengan yang satunya, ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu min Allah. Allah ya hanana. Makanya kalau nengok asyik tuh, sedikit ada ujub tuh ada di macam mana ada pakai sombong lama sedikit pun, pakai sorban tampak datang jangkut pun boleh membawa kita kepada ria. Susah. Nah oke, kalau macam itu dapat kita pahami. Kalau memang sesusah itu untuk kita mengekalkan kebajikan, kalau memang sesusah itu untuk kita mendapatkan kebajikan, kalau memang sesusah itu untuk kita mengamankan dan menyelamatkan kebajikan, takkan amal kebaikan kita buang-buang begitu saja. Macam mana amal ibadah kita akan terbuang-buang? Mungkin dengan mengadu domba, mungkin dengan mengomar, mungkin dengan menghasut, mungkin dengan ego, mungkin dengan menzaliminya, mungkin dengan memukulnya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Man murdi subingkum?" Siapa kalangan di kalangan kalian orang yang akan bankrupt nanti pada hari kiamat? Jadi kata para sahabat, al-muflisu minna, yang bankrupt di kalangan kami, mana dinar mana dirhamalah, orang yang tidak punya uang dirham dan juga uang dinar, yang tidak mempunyai duit dan harta. Nabi kita bersabda, yang bankrupt nanti pada hari kiamat, mayyati bihasanatin amsal dan jibal, seseorang yang membawa kebajikan laksana gunung atau setinggi gunung sampai setinggi ufuk langit kebaikan, tapi di dunianya syatamahada wa akhadha ma'lahada wa darabahada, di dunianya mencerca yang itu, memukul yang ini, menyakiti yang sana, mengadu domba yang lain. Itu banyak khuduhana, dia ini ya khuduh hasanah hasanate, jadi mengambil daripada kebajikannya, dia juga mengambil daripada kebaikannya, dia juga mengambil daripada kebajikannya. Fa'in faniyat hasanato, kalau kebaikannya habis, kita min sayyi'atin, akan dibebankan daripada kejahatan mereka dan dipikulkan, dimasukkan ke dalam dokumen kemaksiatan dan kemungkarannya. Itu orang yang bankrupt daripada hari kiamat. Hari kiamat nanti bang, kita cari betul pahala daripada senyuman, pahala daripada salaman, pahala daripada tasbih, pahala daripada tahbib, pahala daripada makanan, pahala daripada minuman, pahala daripada jasa baik. Kenapa? Sebab masing-masing bahkan tidak ada seorang pun yang merasa cukup dengan amal dan kebajikannya, apalagi dengan mengingat banyak benda-benda yang menodai amalan dan kebajikan. Jadi bahasa Imam Ali Khawas di sini, kata beliau, kalau memang telanjur juga, kalau memang harus juga dengan kita menopang seseorang, menghibah seseorang, mendingan, ada bahasa mendingan kan di sini, lebih elok, lebih apa, lebih layak, lebih utama yang dengan kita mengopat ibu bapak kita sendiri. Kenapa? Sebab kalau kita mengopat orang lain, kebaikan kita akan diambil oleh orang lain. Maka tidak ada orang yang paling patut untuk mendapatkan kebaikan kita daripada mak dan ayah. Kalau nak nyumpah, sumpahin mak dan ayah. Memang kurang asam anak itu. Itu hanya sekedar bahasa saja, bukan berarti mak jadi perbuatan kita. Mak macam mana, ayah macam mana, disebut, dicerca, dicaci maki. Kenapa? Itu bapak kamu bang, itu mak kamu. Dan saya kemarin ikut pengajian Syekh Nur di masjid, kata saya kalau memang harus juga kita mengopat orang, mencerca, mencaci maki, udahlah mak ayah kita sini kita cerca. Dan bukan begitu, itu peribahasanya. Kalau memang harus juga dengan kita terbabit dengan mengopat orang, arti mengopat zikruka akhaka bima yakra, menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Saya letak sorban macam mana? Kalau sorban saya begini nih misalnya, letak kemari, mana saya pergi sorban saya begini nih. Jadi katakan, Nur yang mana? Itu Nur yang dari Indonesia, yang asal Banjar itu, yang sorbannya begitu toh. Yang sorbannya begitu tuh gimana? Yang mana ya Allah? Itu yang kurus, yang kita prasangka. Kalau pada masa pengajian duduk di tengah-tengah majelis, kurus yang mana? Yang itu seperti tiang listrik tuh. Tiang listrik tuh yang ghibah. Yang mana? Itu yang pincang, itu yang juling, itu yang kurus. Yang mana ya Arhamar? Itu yang gendutan, yang perutnya gonceng.
beratnya 350 kilo, yang seperti kerbau tuh. Nah, itu semuanya ghibah. Apa saja yang tidak disukai oleh seseorang kalau kita sebut dia begitu, yang walaupun betul, itu namanya ghibah. Coba pikir, dalam berapa hari, dalam tiap hari itu berapa kali kita menghibah orang? Ini pahlung pasu, jadi tahlil semuanya. Nanti mati pula, matam pula, nanti tak sepupu, nanti ponakan, nanti suamiku cerita sama perempuan, istriku cerita sama laki-laki. Ya Allah, tak ada kerjaan. Istri, suami jadi sasaran diomongin saja, suami, istri, emak, ayah, keluarga semuanya. Terus semuanya akan menghakis kebaikan kita, semuanya akan mengambil. Jadi kalau begitu, cobalah bersikap bijak dan adil. Kalau memang sayang dengan kebaikan yang kita laksanakan, jangan sampai kita campakkan dan kita buat kebajikan kita. Kalau memang harus juga dengan kita menghibah, mengopat seseorang, maka hibahlah kedua ibu bapak kamu, sebab mereka lah yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan Anda. Allah, ittaqillaha fi Allah. Takwalah kamu kepada Allah Jalla wa Ala, padaku kamu jaga. Qala la yadurruka ma ra'aita bidam. Maka tidak akan mengganggu dan memudaratkan kamu sesuatu yang Anda lihat di dalam tidur. Ada apa, Bang? Abang sehat? Sehat. Mimpi yang gantung, mimpi dikejar harimau, mimpi ditembak sama ISIS, mimpi pesawatnya terhempas, mimpi dinyalang di dalam laut. Itu mimpi-mimpi buruk. Terus semuanya kata Allah tidak ada kesan kalau pada saat yaqadhahmu, kalau pada masa jagamu Anda bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi mimpi-mimpi yang kita mimpikan maksudnya mimpi buruk. Ini orang alhamdulillah sembahyangnya oke, pergaulannya oke, muamalahnya bagus, kehidupannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih minta maaf. Semalam tuh saya singgah di tempat maksud atau di tempat Patam sepanjang saya duduk di situ nama Tuhan Syekh saja disebut-sebut. Ini itu macam-macam. Kumpulan sesat lah, tarikan Naqsyabandiyah lah, TST lah, TV Hijrah lah, handphone lah. Apa itu Syekh? Sahabat hari handphone memang tak ada yang disebut-sebut daripada handphone kan? Memang handphone yang paling di atas ranking, di atas sekali di atas daripada TV, handphone. Dulu TV, sekarang handphone. Handphone waktu tidur, handphone waktu berdiri, handphone waktu duduk, handphone waktu berjalan, handphone waktu di masjid, handphone di sholat, handphone waktu tidur. Coba banyak kita bukan kita itu tuan-tuan, saya juga kita letak handphone mana? Buat bantal. Nah, kalau letak jauh nanti terbangun kita. Tapi kalau dekat bantal, dekat kepala, senang tengok. Bangun tidur, bukan bismikallahumma ya ma'mud, bismikallahumma wa handphone. Handphone dulu, ambil handphone dulu, baca dulu apa? Kok ada SMS masuk, ada WhatsApp. Ya malah kok nanti kamu tidur kita. Masya Allah, banyak betul waktu kita tersita dengan handphone. Allah, handphone jadi perbualan. Apa? Kalau nggak ceramah lah aja, baca. Itu saya yang dari seberang tuh kalau nak buat pengajian mesti adab dulu. Orang tak dibenarkan makan minum. Kalau ada yang minum tangan kiri mesti dirubah tajuk berbicara tentang minum tangan kiri. Langsunglah ceramah, babulah. Tuh hibah. Saya tahu saya tak berkenan disebut macam tu. Yang mana? Ya Arhamar Rahimin itu Bang, yang punya spermata tebal tuh.
Lima. Jadi akhirnya tolong mana dulang, pinjam dulang, jam dulang. Beliau penuhkan dulang tadi itu dengan buah tamar ajwa, tamar barnika, atau juga dengan tamar Allahumma shalli sayyidina Muhammad ambar penuh. Jadi kata beliau, Pak, tolong hantarkan buah tamar ini kepada Pak Tam, katakan makasih Pak Tam atas pahala yang diberikan. Saya tak nak kalau saya dapat pahala daripada Pak Tam, tapi Pak Tam tak dapat apa-apa karena Pak Tam menghibah aku. Itu orang dahulu. Jadi saya dengar salah seorang sahabat kita bernama siapa, sahabat yang datang pagi petang tadi itu, mungkin kau kan ingat. Katanya Syekh Muhammad Al-Maliki itu pernah pada suatu ketika ada orang yang membenci, sangat membenci sungguh, dicaci maki dan lain sebagainya, diomongin yang tidak kurang nyaman didengar. Tadi saya dengar juga perkataan daripada salah seorang sahabat saya, mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada beliau jalan yang lurus, jalan yang bagus, rencananya untuk menghafal Al-Quran, yang walaupun dia sudah berumur, yang walaupun dia sudah kawin, tapi masih punya keazaman untuk menghafal Al-Quran yang baru dapat dimajus kena nasihat daripada seorang ulama. Beliau melanjutkan studinya di Jami'ah bin Subud di Riyadh. Kalau sebut Riyadh mesti di kepala kita Wahabi, sebut Mekah Madinah mesti di kepala kita Salafi. Memang banyaknya seperti itu. Jadi pada waktu beliau memperkenalkan diri pada saya petang tadi itu, saya pernah ngaji di Riyadh, tapi saya bukan Wahabi, kata dia. Tapi saya bukan Wahabi. Saya pun tak akan tahu Wahabi. Tapi dia berperasaan macam tu. Memang dia tak tahu kalau Riyadh Jami'ah bin Subud confirm. Itu dah 100% kewahabiannya. Jadi kata dia, Mufti Saudi yang asal daripada Dir'ah, tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab, mengatakan, maka saya bertanya tentang bagaimana pandangan sampean. Sampean? Oh, bang sampean bang, soal 100 sampean artinya Anda, awak, itu bagus. Sampean ngapain di situ? Kalau bahasa Surabaya pian. Surabaya pian kemana? Sempean kemana kata orang Jawa sempean. Bagaimana pendapat sampean tentang Muhammad Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Jadi dikatakan oleh si Mufti tadi itu bahasa Arabnya, innahu yadda'i annahu min ahlil bait walakinahu min ahli syaitan. Kata dia, orang itu mendakwa dirinya daripada keluarga Rasul, tapi justru dia daripada keluarga syaitan. Kata teman kita tadi, secara seketika dia tertutup hatinya dan dia tinggalkan Riyadh. Terus dia berjumpa dengan Syekh Ahmad putra kepada Syekh Muhammad Al-Maliki dan mengaji di sana. Tinggalkan Riyadh setelah dia mengaji dalam beberapa waktu. Sekarang nak meneruskan hafalannya, itu ceritanya. Syekh Muhammad tadi itu pada saat ketika diomongin kurang asam, dicerca dan dicaci oleh seseorang, beliau datangi, beliau kasihkan segumpal bumi kepada orang tadi itu. Nih, tonton. Orang tadi itu tobat. Ini tidak mungkin bersifat berperangai akhlak yang semacam ini kecuali kalau memang daripada keluarga Rasulullah SAW. Kalau dengan sumpah saya tampar dulu orang itu. Setelah saya tempeleng, saya tampar, saya katakan tak apa, saya maafkan kamu. Tapi terima dulu dua kali daripada saya ini oleh-oleh, karena kamu memberitahukan, kamu ngolok-ngolok aku, cerca caci maki aku. Nah maka aku nak bagikan balasan sedikit sebagai satu penghargaan, baru saya maafkan kamu. Beliau tidak begitu, kasihkan segumpal duit kepada orang tadi itu. Sama seperti dengan Sayyidina Hasan dan Husain, ceritanya macam. Jadi kita kembali kepada tajuk pembicaraan kita bicarakan, yaitu berkenaan dengan akhlak. Qala yaqul ittaqillaha fil yaqظah. Takwalah kamu kepada Allah pada masa kamu jaga waktu, jaga pergaulan, sopan santun, hormat azim. Saya nak kongsikan sesuatu kepada para hadirin dan juga kepada orang khusus yang hadir pada majelis ini. Tengok,
Ada di antara daripada salafun saleh yang tak tegama menggunakan jubah atau pakaian untuk sembahyang di hadapan Allah, yang kalau pada saat dengan jubah dan baju tadi itu dibawa ke tandas. Tak layak aku menghadap Allah dengan pakaian tadi, baru saja aku bawa ke dalam tandas. Bukan tuh, memang itu Masya Allah tabarakallah, suatu teknologi dan suatu perasaan yang tinggi betul. Ada juga dengan sebagian daripada mereka Masya Allah tabarakallah, yang kalau pada tiap kali akan melaksanakan sembahyang itu dipastikan betul dengan pakaian yang dipakai. Kalau seandainya dihinggapi oleh lalat atau tuba masuk ke dalam tandas, atau juga dengan perkara-perkara negatif seumpamanya seperti dengan pakaian yang kepakai pada waktu sedang bersama dengan istri, itu tidak akan mungkin dipakai untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Apakah kita wajib seperti itu? Ya, tidak ada agama atau juga tidak ada hukum yang mewajibkan, yang menggalakkan. Akan tapi itu dengan satu perasaan daripada seseorang tidak pernah berzikir kalau pada saat dengan dia merasa mulutnya masih belum harum. Ya, terus gigi dulu, kumur dulu, dan rasa-rasa bersih baru subhanallah, 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 subhanallah. Rasa tidak wajar, rasa tidak patut. Makanya dulu orang-orang tua kita kalau pada waktu nak sembahyang mesti ambil baju yang bergantung tuh, ambil sokok, kemas, Allahu Akbar. Itu style orang lama kita dahulu. Sekarang pakai baju dalam saja. Kain pun Masya Allah tabarakallah, secara darurat saja. Secara darurat melipatnya atau juga menyimpulkan, atau apalah maksudnya saya buta pada sebelumnya. Allahu Akbar. Apa ini? Tujuan macam ni. Yang paling teruk lagi kadang-kadang sambil dipegang dengan tangan. Allahu Akbar. Kenapa sampai telur ni dah? Telur lain dah. Nah, itu kita masih tak ada rasa segan dan tak ada rasa malu lagi. Masih rasa biasa-biasa saja dengan kita menghadap Allah seperti itu. Kenapa? Dikatakan semakin dekat orang itu kepada Allah, semakin tinggi sopan santunnya kepada Sang Pencipta. Yang kalau pada saat dia tidak merasa layak untuk menghadap makhluk, dia tidak akan menghadap Allah dengan penampilan yang semacam itu. Patut tak kira-kira aku tampil macam ini di depan makhluk, manusia, gubernur, atasan, menteri, perdana menteri? Tidak layak. Mesti tidak layak juga aku berdiri seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang justru orang-orang kaya, orang-orang gede pakai secara sederhana, santai sekali. Itu seakan-akan seperti Allah tidak memberikan kekayaan, yang tidak memberikan kelebihan hidup kepada kita. Coba kita tunjukkan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Tunjukkan yang Allah bagi kita rezeki, ya Allah bagi kita kekuatan, ya Allah bagi kita kesehatan, ya Allah bagikan kita suara. Kalau suara kita merdu, ya Alhamdulillah. Yang walaupun masih banyak di orang-orang yang suaranya lebih merdu, apalagi yang ikut musabaqah tilawatul Quran yang sedang berlangsung sekarang ini di KL di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lumayan lah anak kuliah. Serak sedikit dan memang suara tidak tahu mana. Tapi bolehlah. Al-Fisal